Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, pada sehat semua. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya materi yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk berdoa, Ibu yang pimpin ya. Duduk siap semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Namun untuk mempersingkat waktu, bisa ditengok nih kanan kirinya apakah ada teman yang tidak masuk, apakah ada yang bangkunya kosong. Alhamdulillah ya, datang semua. Nah, ada yang inget nggak kita kemarin belajar tentang apa sih? Oke, kita kemarin belajar tentang ekosistem. Ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Oke, baik, nggak ada yang tahu ya, udah lupa semua. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ekosistem ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik yang di dalamnya itu berisikan makhluk hidup, dan yang kedua itu ada komponen abiotik yang maksudnya adalah makhluk-makhluk yang tidak hidup. Seperti contohnya seperti ekosistem sawah, itu kan sawah tidak hidup ya. Ekosistem pantai, air tawar, serta ekosistem padang rumput dan lain-lainnya. Itu Ibu ingatkan kembali ya mengenai ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berkaitan dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membacakan ya sebuah ilustrasi mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Bisa dilihat di samping, ini adalah sebuah ilustrasi mengenai hubungan makhluk hidup dengan ekosistemnya. Nah, Ibu bacakan saja ya. Setiap makhluk hidup itu memiliki keberagaman atau ketergantungan terhadap makhluk hidup yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan, begitupun tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Nah, dari ilustrasi yang Ibu sudah bacakan tersebut, itu adalah yang dimaksud dengan ketergantungan makhluk hidup dengan makhluk lainnya yang saling menguntungkan satu sama lain. Jadi kita itu membutuhkan hewan, kita membutuhkan manusia, begitupun hewan dan tumbuhan juga yang membutuhkan kita. Jadi pada pagi hari ini kita belajar tentang hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Ada yang maksud apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Apa pembelajaran materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Gak ada yang tahu? Oke, jadi rantai makanan itu adalah serangkaian proses makanan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran. Yang pertama itu perannya ada produsen, ada konsumen, ada pengurai untuk keberlangsungan hidup. Jadi dalam rantai makanan itu intinya serangkaian proses makan dan dimakannya makhluk hidup berdasarkan perannya, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai, seperti itu. Nah, selanjutnya bisa dilihat ya di samping kanan kalian. Ayo membaca. Berarti di sini ada gambar nih. Ada gambar tuh yang itu yang berkeliling, ada elang, ada ular, ada tikus, ada tumbuhan. Terus ada yang terakhir itu rantai makanannya ya. Di situ itu adalah proses di mana rantai makan itu terjadi, dimakan dan dimakannya makhluk hidup dalam proses rantai makanan. Nah, jadi di situ ada padi. Nah, padi itu dimakan oleh tikus. Nah, padi itu yang warna hijau ya. Padi itu dimakan oleh tikus, kemudian dimakan lagi oleh ular si tikus itu. Kemudian ular itu dimakan lagi tuh oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang itu mati, dan di situ bangkainya si burung elang ini membusuk sehingga diuraikan oleh makhluk hidup.
itulah yang dimaksud dengan penguraian makhluk hidup yang terakhir di burung elang. Nah, penguraian tersebut tercampur dengan tanah yang membentuk akhirnya humus. Nah, humus itu sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Nah, begitulah proses selanjutnya. Jadi, dari tumbuhan itu kan tumbuh nih, terus ada nih hama, muncul nih si tikus. Nah, tikus ini makan nih si tumbuhan ini. Nah, tumbuhan ini lalu mati kan. Nah, selanjutnya tikus ini kenyang, tapi tikus ini akan dimakan lagi oleh mangsanya yang lain, yaitu ular. Selanjutnya ular ini akan dimakan lagi oleh elang, dan begitupun elang ini akan mati dan akan membusuk, sehingga pembusukannya itu yang disebut dengan penguraian. Nah, penguraian itu bercampur dengan tanah. Nah, dari penguraian si burung elang ini yang membusuk, maka tumbuhlah humus. Dan humus ini adalah pupuk yang digunakan untuk memperlebat atau untuk mempersubur tumbuhan. Nah, nanti begitu lagi terus siklusnya seperti itu. Nah, di situ ada gambar ya, Ibu tampilkan di sini. Itu ada konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, lalu mati dan kemudian membusuk menjadi penguraian. Itu pertama dimulai oleh produsen. Produsen ini sebagai pupuk, sebagai pupuk ya. Pupuk ini adalah produsen. Lalu si produsen ini dimakan oleh konsumen 1. Nah, konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, dan terakhir yaitu terjadi penguraian, atau lebih jelasnya seperti ini. Gambar di atas adalah contoh dari penguraian. Nah, komponen terbesar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Penguraian adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tubuh manusia yang telah mati. Hasil kerja penguraian itu dapat membantu proses penyuburan tanah. Seperti contohnya itu penguraian apa tuh? Bakteri, ya kan? Penguraian bakteri dan jamur, seperti itu. Rantai makanan lagi ya, tapi bedanya ini ada tulisan, ada urutan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, urutannya pertama itu ada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan ini berupa gula oleh tumbuhan. Makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Nah, konsumen tingkat 1 yaitu merupakan hewan herbivore atau pemakan tumbuhan. Nah, itu tikus itu ya, makanan dan makan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Untuk konsumen 2 yaitu merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Nah, selanjutnya konsumen tingkat 3 itu memakan konsumen tingkat 2 ya. Contohnya itu burung elang, dan yang selanjutnya konsumen tingkat 3 itu memakan konsumen tingkat 2, dan yang terakhir yaitu pada saat konsumen tingkat 3 ini mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan itu tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini kemudian ada dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Nah, mungkin sekian ya pembelajaran dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai rantai makanan? Cukup ya, nggak ada yang bertanya. Baik, mungkin Ibu cukupkan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk doa Ibu yang akan pimpin ya. Oke, duduk siap semua, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.